اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها لنا فيها دواء وشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفاء يا باعث من للنبي في كل حال كفاء يا باعث من للنبي في كل حال كفاء على قدم صدق مع أهل الإيمان والوفاء هم الرجال الأكابر هم الشرفاء هم أهل الأسرار أهل النجا والصفاء يا حادي اسجع فعالي من نبيك الصفا يا حادي اسجع فعالي من نبيك الصفا إذا بدا زعل جود الله عنا عفا الله حسبي ونعم حسب حسبي كفى منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير ما في عفا ومن علينا برفقة عبدك المصطفى أسلك بنا نهجوان لهديه كتفا نصبان بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء والآل وصاحبها برق سما رفرفا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua yang mungkin umurnya yang lebih tua dari saya. Wabil khusus tamu agung kita, tamu mulia kita, dan alhamdulillah beliau bisa menyisihkan waktunya menyambangi kita, menjemput. Ibarat kita ini anak-anak beliau. Dalam kondisi apapun beliau masih menyempatkan waktunya. Sampai-sampai tadi saya dengar langsung dari beliau, posisi istri beliau sekarang ini ada di ICU. Ya, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Istri yang Nabi ini di ICU, menyempatkan waktu datang untuk bisa datang di Korwil Jawa Timur. Ya, maka yang tak datang ya bahasa Jawa itu ya mentol lah. Ya, dan cuci sampean sama loro. Kira-kira sampai di sudah ada majelis itu, oh, tak akan bisa sampean. Bisa-bisa perang dunia kedua. Ya, tapi alhamdulillah beliau ini ya Habib Nabil
Fuad Abdurrahman Musawa, kakanda, kakak kandung beliau guru mulia kita Sultan Al-Gulu, beliau Habib Mundir bin Fuad Musawa. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau Habib Mundir insyaallah, menyisikan waktunya jenguk kita bagaimana perkembangan di Korwil Jawa Timur yang malam ini bisa hadir di Sidoarjo. Besok beliau akan sampai ke Tulung Agung, kemudian selanjutnya di Jawa Timur di Surabaya. Maka alhamdulillah suatu kehormatan bagi kita ini dengan kesibukan beliau yang sangat padat dan beliau yang sangat padat. Alhamdulillah kita dapat bagian hingga beliau bisa sampai ke majelis kita yang mulia ini. Kita doakan beliau Habib Nabil bin Fuad Abdurrahman Musawa, Allah Ta'ala beri kesehatan kepada beliau insyaallah. Allah Ta'ala berkahi beliau insyaallah. Allah Ta'ala jaga keluarga beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan istri beliau yang sakit sekarang di ICU dengan kesembuhan yang total dan sempurna. Juga keluarga-keluarga kita yang sakit Allah Ta'ala sembuhkan semuanya. Allah Ta'ala berkahi anak beliau dan juga anak-anak kita, keluarga kita diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan syifa bismillahil Fatihah. Juga yang sama-sama kita menjaga adalah Habib Syekh Sedaf sebagai ketua ya, dari Habib sekarang yang ada di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Dan bapak-bapak yang lain, maaf kalau tak bisa menyebutkan namanya, Kiai Mukhlas selaku penanggung jawab Majelis Muasharah Wilayah Jawa Timur yang kemarin sempat singgah di tempat beliau sebelum-sebelumnya di Habib Umar dulu mulia kita pernah singgah di tempat beliau kemarin juga. Habib Salim bin Hafid juga saudaranya Habib Hamid singgah di pondok beliau. Kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi beliau, Allah Ta'ala sehatkan beliau dirahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz Husain, Ustaz Abdul Hasan dan segenap para ustaz-ustaz, para asatidz, para asatidzah di tempat yang mulia ini yang hadir di kesempatan yang sangat mulia ini. Saya doakan untuk kita semua berdoa, mudah-mudahan yang sulit dari kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dikuatkan Islam dan iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, kalau ada dari kita yang meninggal dunia, meninggalkan kami, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Saya tak banyak lebar ya, saya kalau mau cerita sedikit ya tentang Habib Mundir ini dalam perjuangan dakwah beliau ini dari malu ya, dalam kondisi apapun ini respon pulang ya, bagaimana kita ambil sedikit selumit daripada bagaimana perjuangannya Habib Mundir bin Fuad Abdurrahman Musawa sebelum dari kita yang gerak dan bagaimana gerakan beliau sampai ke pedalaman-pedalaman. Terkadang beliau itu datangnya nggak pakai dikirimkan tiket, tapi beliau beli tiket sendiri dan lain-lain. Subhanallah, luar biasa. Tapi kita terkadang ya jadikan kisah-kisah seperti ini bisa menjadikan diri kita itu termotivasi. Seandainya beliau kerahkan semua waktunya beliau untuk dakwah, untuk menyenangkan nanti kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mosok bahasa Jawa itu mosok sampai di tahun malam Jumat itu kadang-kadang upload di tenang luar biasa. Kadang-kadang Senin malam Selasa uploadnya luar biasa, beratnya luar biasa. Kita udah hadir majlis. Coba kalau kita buat cari dunia untuk cari uang, kita setiap hari keluar dari rumah kita jam berapa, pulang jam berapa, itu pun setiap hari lembur pun jadi. Untuk apa? Untuk keperluan hasrat dunia saja. Ini keperluan hasrat ruh kita, yang mana kalaupun kita menyisihkan waktu kita untuk majelis seperti ini, insya Allah kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Dan berkahnya perkumpulan di tempat ini tidak berkumpul seseorang dalam waktu majelis 40 orang, kecuali pasti ada satu
dalam orang tersebut yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita lebih dari 40 orang yang berkumpul di sini, ya. Dan di situ ada walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kalaupun kita di rumah kan bisa baca maulid seperti ini. Kalaupun kita nggak di rumah kan bisa baca zikir seperti ini. Bawaannya malas, pikirannya dan lain. Kesempatan yang sangat mulia ini, yang seperti ini, menghadiri majelis-majelis contohnya malam Jumat di masjid Al-Karomah ini setiap malam Jumat, ya hadiri, ya ada kajian majelis Rasulullah SAW. Dan mungkin kalau memang saya nggak bisa setiap minggunya, saya usahakan setiap sebulan sekali. Ada lagi juga ustaz yang lain kajian daripada kita Bidayatul Hidayah. Kita kerahkan dan sisihkan waktu kita. Terus malam Selasa untuk mau hadir daripada yang di pusat di Surabaya. Kita sama-sama berdoa untuk menghidupkan daripada syiar yang baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau surga nggak balas, orang mau surga itu nggak gratis. Ya, makanya Rasulullah SAW selalu mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, ajruki ala qadr ta'ibuki. Wahai Aisyah, sesungguhnya pahalamu, ganjaranmu itu tergantung daripada capekmu di dunia. Kalau kau pengen kalau kau pengen ganjaran dan pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka apa? Gunakan capekmu ini untuk apa? Untuk akhirat, untuk menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dakwah. Dakwah itu tidak mesti harus diimbar tidak mesti dari podium, harus ceramah tidak mesti dari acara berhadrat enggak. Yang tidak sama khidmat hadir kok, ya itu dapat berkah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat itu kalau kita lihat video-videonya yang muncul di YouTube itu bagaimana, lihat perjuangan beliau. Ya angin, hujan lebat, tidak ada halangan buat beliau. Coba sekarang, kalau sekarang malam ini, ya hujan lebat, banjir, kira-kira ada yang sebanyak ini mungkin ada halangan itu saja. Live streaming, ini dan segala macam. Maka kita sangat malu kalau kita pengen, ya, menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Jalan seperti ini adalah jalan yang paling cepat untuk menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Apa itu dakwah? Dakwah dengan hadir antum dalam majelis seperti ini. Dakwah dengan antum membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Dakwah dengan ikut andil bagaimana meringankan orang kalau sudah mempunyai apa? Mempunyai hajat. Mudah-mudahan saya doakan majelis Rasulullah SAW Jawa Timur Korbil Sidoarjo, saya doakan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, lihat Habib Mudir bagaimana. Ya, kalau ente mau lihat bagaimana perjuangannya Rasulullah, terlalu tinggi, terlalu berat bagi kita. Lihat Habib Mudir sudah jelas. Mungkin ente orang tahu, pernah melihat, tapi tidak pernah ketemu. Ya, gak lama baru saja beliau meninggal, tapi bisa kita buat menjadi cerminan kita hingga kita bisa semangat dalam dakwahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita di malam hari ini kedatangan beliau Al-Habib Nabil bin Fuad Abdul Rahman Al-Musyawa. Terima kasih banyak Habib dari kedatangannya antum di sini mengisikan waktu antum. Alhamdulillah, mudah-mudahan Habib Nabil tidak bosan datang di Jawa Timur insyaallah. Ya, diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akan panjang lebar sebelum Habib Nabil memberikan nasihatnya kepada kita dan sedikit kepada Kiai Mukhlas, ya, Kiai Mukhlas, perwakilan sebagai ashabul muashalah, majelis muashalah sedikit nanti sebagai perwakilan dari ulama Sidoarjo dan sekitarnya, ya. Mudah-mudahan beliau sudah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ali fadhillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi bi afdhalil tha'at wa iktisabi a'mali as-sa'adah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Faqala Jibril, man
asal marat bagi riwayat mi'ata marat kulla yawmin anna akhidun biyadi wa umikuhu ala siratil mustaqim wa qala Israfil wa ana asjudu lillahi subhanahu wa ta'ala wa ma arfa'u ra'sahu hatta ghafarallahu dhunubahu wa qala Israfil wa ana asqihi min hawdika ya Rasulullah wa qala al-akhir wa qala Israel wa ana aqbidu ruha kama aqbidu arwah al-anbiya wal mursalin amma ba'du hawad al-habaib bil khusus Panipun Al-Habib Idrus bin Muhammad selaku pembina pengasuh majelis Rasulullah di Jawa Syariah yang kami muliakan, yang mulia tamu kita beliau Al-Habib Nabi bin Fuad Dr. Rahman Asyik Syawal, yang kami muliakan juga beberapa habaib-habaib yang lain yang kami sebutkan namanya dan kita mengurangi kehormatan sama beliau-beliau dan para kiai masyarakat yang muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita berkasih nikmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala masih berkumpul dengan zuriyatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan malam ini dengan zuriyatul Rasul dengan Abul Habaib ini nanti insyaallah sambung sampai nanti kita dapatkan syafaat kubra ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kami ini bagian wakilnya kayak saya, orangnya khudam saya, karena beliau Habib itu juga salah satu dolar dan Mustafa Maulana Habib Umar. Saya hanya melaksanakan perintah beliau, karena saya ini cuma memang khudam Jawa Timur, juga alhamdulillah tidak khudam di Jakarta, Selaku Soleh Al-Muslim MR di Jakarta saya bertemu dan saya bersama Habib. Makanya kita kemarin teman-teman Sidoarjo atau ini dirinya pembinanya siapa Habib terus saya akan kualat nanti. Insyaallah itu kemarin ngantarkan hanya ketemu saya di Masjid Jamek. Jadi tak ada apa-apa sih undang. Masya Allah gak terlalu kualat. Karena kemarin beliau pas kami juga kedatangan tamu mulia-mulia Buddha Maulana Habib Umar, terima dengan Habibah semuanya, beliau juga khidmat ta'zim sama beliau. Karena saya undang beliau Maulana Habib Umar, maka beliau juga datang terpaksa. Kalau dari itu gak datang begitu. Ya ini hanya apa? Hanya mencari ittisal, sambungan kita, usul kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mendapatkan syafaatul uthma, syafaatul kubra bi Rasulullah, itu ada sambungannya. Kalau tidak ada ittisal sangat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya sambil alhamdulillah itu bersama-sama kemudian tahtalah beliau. Sekarang beliaunya Nabi sudah bisa hadir di Sidoarjo, kehormatan yang sangat besar sekali. Tidak datang negeri, tidak datang pengadakan pelajaran, malah keliling-keliling beliau. Itu saya sering mencatat, ya baru pertama ini Nabi
Karena tiap bulan saya ke Jakarta, di Sumatera di Jakarta, sama Habib Soleh sama Habib Muslim, sama Habib Jidan semuanya. Makanya kamu nanti kemarin heran kok bisa jidan bakat itu. Jadi saya cuma berarti hanya hutang saja. Hutang hanya bina intisal samaan ila ahli bait Rasul sampai ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai intisal terus intisal itu nyambung terus maknanya itu teko. Atau dengan Habib teko kata tolong Habib kata teko. Kemudian Habib kata seperti ini begini. Ini tidak ada intisal dan intisal sampai alhamdulillah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mahabbahnya, cintanya dengan umatnya, masya Allah. Masa cinta mahabbah Rasul. Di dalam riwayat kita disebutkan Nabi Adam alaihissalam nanti di yaumul qiyamah yaumul jazaa. Qala Adam, ya Muhammad, Muhammad, orang suci umat musik diseret makan sabania. Ada satu umat yang dibawa makan sabania. Kejar Muhammad. Nabi akan masuk sana. Bila Nabi Muhammad langsung dikejar oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung dikejar. Ya malaikat sabania kibu, berhenti madam. Fakal sabania. Ala tasma'u ya Sayyidi Rasulullah Muhammad Yahdi malaikah La yasuna ila Allah subhanahu wa ta'ala. Saya udah Muhammad, saya nggak ngerti, aku malaikat sih gak bakal bangkangan Gusti. Terus saya stop, sepuluh dikain suatu. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapatkan perlu dimatikan itu asal dikain Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud. Apa yang dikatakan ya Rabb? Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nangis, sujud nangis. Maka Allah Azza wa Jalla ikhlas bersedia Muhammad. Istighfar apa yang anda inginkan. Umatku ya Allah, salah sunggal untuk share mata zabannya, mau dimasukkan neraka-Mu ya Allah. Umatku ya Allah, malaikat satakku tidak mau. Maka Allah Azza wa Jalla, ya malaikat zabannya kibu lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai malaikat zabannya, berhenti lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal di Muhammad mana ini? Tanya malaikat zabannya, mana berhenti lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kami kan kurban mengenai Nabi itu sholat masya Allah mulia dunia akhirat. Itu sayangnya Rasul dari umatnya. Akhirnya malaikat maju ya Sayyidi Rasulullah Muhammad. Ngapa sih pengen kersaakan tiba kembali. Sinten niku di umat kaya Muhammad. Dari salah satu umat mulia Muhammad. Kalau timbangannya tidak ada mizan hasanah kita sama sekali. Tidak ada amal baiknya sama sekali Muhammad. Mestinya dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permintaan Muhammad, malaikat zabannya tolong dimizan kembali, ditimbang kembali. Akhirnya ditimbang amalnya. Kalau Quran negara amal sakulat mawazin wa fi aisyadin wa amma man khaffat ummuhu wa ma adraka ma hiya narun. Jadi ditimbang langsung. Kenapa kita langsung begini? Muhammad Anda bisa dibaca mana bisa hasanah, tidak ada kebaikannya sama sekali. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan warakah kertas di pikumi di lengan, dikeluarkan dari lengannya. Ada tulisan Allahumma sholli ala
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langsung timbangannya Allahumma sholli ala Muhammadin diletakkan timbang mizan hasanati al-tuk nan. Seorang laki-laki yang diseret maka Zabana ini menangis. Langsung merangkul hati Rasulullah Muhammad SAW. Man anta ya rajul cinta panjenengan. Faqala ana Mustafa Muhammad Rasulullah. Ini berarti majalah anda itu hadir. Habib itu habib jauh untuk tekol istiqomah lu kadang ada nopo ngelmi ora kudu ora nek majalah wajah. Akhirnya dari beliau habib itu semangat lagi kalau saja ini bisa karena ya itu karena beliaunya kulitnya oleh Habib Habib maka sayanya hudam bagi hudam jabatan hudam jabatan hudam ya alhamdulillah diri nama Allah ini namun nyampaikan satu hal sesuatu ini korno tahtatannya oleh Habib itu kalau minta maaf berartinya mau saya teruskan cerita itu kan kawan ini maaf nanti disuruhin pokoknya saya teruskan panjang tapi saya hanya cuma apa ganjel nih kalau dipakai ini kayak sebuah oh ini udah bosan dari ada juga bosan yang buat saya jadi misalnya akan itu saya terima kasih jazakallahu khairan Nabi kesalahan istiqo yang mewakili teman-teman biaya yang hadir serta jazakallahu khairan yang mengatakan Habib Nabi dari kami berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kiai Mukhlas. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Atas nama pribadi kepada Takmiran Masjid Al-Karomah, saya mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya acara mulia ini oleh Akbar. Kemudian yang sudah bersama bermanfaat, terima kasih banyak kita selalu terima. Kalau seandainya ada anak-anak yang mungkin ada salah kata, kurang ajar, kurang ada, maklum anak-anak muda. Anak-anak muda itu juga perlu dimong. Kalau ditempa sayang, ya perlu dimong selalu. Bagaimana kita bisa ibarat layang-layang, kadang-kadang ditarik, kadang-kadang dilur, seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin ada perwakilan dari takbiran Masjid Al-Karomah bisa memberikan sedikit 2 menit sebelum mengambil. Juga saya ucapkan terima kasih kepada kru semuanya yang sudah capek dalam terselenggaranya acara yang sangat mulia ini, baik dari kru Rijal atau kru Nisa, Pakwal semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kebaikan antum semuanya, hingga terlaksananya acara yang sangat mulia ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kata sedikit amin kepada Gus Bidan, perwakilan dari Partai Masjid bersama sekali Gus Bidan selaku jadi menantu dari Kiai Haji Abdul Salam bulan Pondok Pesantren Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtadahu bihudah ila yaumi liqa'illah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pecinta kebaikan, wabil khusus guru kita bersama, panutan kita bersama, Sayyidul Habib Idrus bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Idrus, dan juga yang sama-sama kita muliakan, yang selalu kita rindukan untuk kita bisa disambangi, untuk kita bisa dijenguk, dan hadirnya selalu menjadi motivasi buat kita. Beliau tamu agung kita, Sayyidul Habib Insinyur Habib Nabil bin Fuad bin Abdul Rahman Al-Musawa, dan para habaib yang hadir, sesepuh Habaib Sidoarjo, beliau Al-Habib Syekh As-Sigaf, dan juga beliau Al-Habib Nagi Al-Idrus, dan juga beliau Al-Habib Yani, dan semua habaib yang hadir, dan juga tidak lupa para masyayikh, wabil khusus guru kita, beliau Kiai Mukhlas, dan juga guru kita Ustaz Khazim, dan tidak lupa jajaran Dewan Asatidz Majelis Rasulullah Kawil Sidoarjo yang hadir, beliau Ustaz In'amul Hasan, dan semua guru-guru kita. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa membimbing kita terus memberikan cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga kita bisa hidup terus di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami tidak akan panjang lebar. Kami atas nama ketakmiran Masjid Al-Karamah mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, khususnya kepada sesepuh habaib, kepada habaib yang hadir, para masyayikh, dan kami atas nama Takmir Al-Karamah menyampaikan beribu-ribu maaf yang tidak ada hingga. Jikalau ada sesuatu yang kurang menyempurnakan dari sarana ataupun dari apapun saja, saya atas nama Takmir Al-Karamah menyampaikan mohon maaf yang tidak ada batasnya, dan terima kasih atas hadirin hadirat yang sudah menyempatkan untuk berkumpul bersama, untuk menghusukkan hati bersama, berbahagia bersama atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bersama duduk menyatukan niat karena merayakan Maulid Nabi. Boleh Rabiul Awal berakhir, boleh perayaan Rabiul Awal yang sudah kita lakukan berakhir, akan tetapi perayaan kebahagiaan atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berakhir, karena sepanjang kita hidup, cahaya keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita khususkan hati kita, kita hadapkan hati kita, kita niat taubat, kita berangkat dari rumah banyak hajat, barokahnya Rasulullah, barokahnya habaib, barokahnya masyayikh. Semoga kita pulang membawa ampunan dosa, kita bertambah rindu, bertambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, dan tidak lupa ada salam dari Abu Yahya Kiai Abdul Salam Mujib. Beliau sebetulnya ingin hadir karena kebetulan beliau ada undangan di luar kota, jadi beliau tidak bisa ikut hadir di masjid ini, tapi beliau mengirim salam. Insya Allah beliau berbahagia karena Masjid Al-Karamah tiap malam Jumat dan pada malam hari ini bisa ditempati Maulid Akbar. Insya Allah Masjid Al-Karamah doakan terus menjadi sarana untuk mensiarkan, untuk menyebarkan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga makmur dengan jemaah ibadah setiap harinya, makmur sholat berjemaahnya, makmur kajian-kajiannya, dan jangan lupa tiap malam Jumat di sini ada kajian rutinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Allah Ta'ala dan Muhammadiyah wa tak banyak lebar lagi, kita sudah mendengarkan dari beberapa dari sambutan dan sedikit nasihat dari Kiai Ikhlas. Sekarang banyak kita dengar ilmu dan jarah yang disampaikan oleh Kanda Al-Habib Mudir bin Fuad bin Abdul Rahman. Ya, jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngobrol sendiri, banyak di atas kalau mau antum rekam-rekam atau tulis faedahnya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali mendapatkan manfaat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'alihi fa
warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa akhadana min dhalmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaik ya man dallana wa hadana, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik wa ala alihi amma ba'd. Yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib al-kiram, khusus syibah kita Habib Syekh Segaf, juga para syibah habaib yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan para malaikat mencatat para tokoh-tokoh yang hadir. Kemudian juga Ustaz Mukhlas dari Majelis Muwasalah Baina Ulama dan Muslimin Jawa Timur dan juga di Jakarta. Kemudian juga Ustaz Wirda tadi, Widat, ya, Ustaz Widat, ya, selaku DKM Masjid Al-Karamah. Kemudian saudara saya, insyaallah di dunia dan di akhirat, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jawa Timur, Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus, mata'anallahu lahayatih, wa nafa'anallahu bi'ilmihi wa amalihi wa da'watihi wa du'aihi wa jihadihi, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga seluruh para ulama yang hadir, para asatidzah dan kiram, dan juga hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian jamaah Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jawa Timur, khususnya adalah Provinsi Sidoarjo. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, benar tadi Habib Idrus menyampaikan bahwa yang namanya hidangan surga itu mahal. Sebetulnya murah, tidak perlu bayar. Tapi amat sangat sedikit orang-orang yang bisa istiqomah di dalam hidangan surga itu. Apa hidangan surga itu? Adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, kata beliau, ma min qaumin yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Tidak ada satu kaum pun yang duduk-duduk di dalam satu majlis yang membaca kitab Allah lalu mempelajari kandungan daripada kitab Allah, illa kecuali di majlis itu pasti diturunkan yang pertama, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nazalat alaihimus sakinah. Dunia ini kejam, dunia ini keras, dunia ini tidak pernah meninggalkan orang kecuali menyusahkan dan juga menghinakan manusia. Tapi kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah, ketenangan, ketentraman, solusi buat masalahnya. Kalau masalahnya belum selesai, Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Untuk siapa? Untuk orang yang hadir dalam majelis ilmu dan majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jangan pernah tinggal, seminggu sekali minimal. Syukur bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena urusan dunia kita itu nggak akan pernah selesai kecuali sampai tanah itu masuk ke dalam mulut kita di dalam kubur, baru berhenti urusan dunia itu mendatangi kita. Sebelum tanah itu masuk ke dalam mulut kita di dalam kubur, maka urusan dunia akan terus-menerus datang kepada kita. Dari masalah demi masalah, yang sakit diri kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita. Belum masalah keuangan, masalah rezeki, masalah hukum,
sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyat alaihimur rahmah. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan nazalat ya alaihimur rahmah, tidak, ghasyat alaihimur rahmah. Kata-kata ghasyat artinya adalah dihujani oleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu rahmat itu turunnya di mana, tapi insya Allah ketika kita hadir dalam majelis ilmu itu akan dihujani rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hadirin wal hadirat, kita fakir terhadap rahmatnya Allah. Napas kita ini saja bukan milik kita. Saya berikan satu contoh, istri saya ya, sehat walafiat, ngobrol, tiba-tiba Allah kasih cobaan. Besok paginya terkena serangan stroke, sehingga dia bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak sadar, dibawa ke rumah sakit. Keadaan itu mendadak. Saya sudah ada jadwal untuk mengisi di sini. Lalu kemudian syaitan membisikkan kepada saya, masa istrinya sakit ditinggal. Padahal di situ ada anak saya Abdullah yang pertama, ada anak saya yang kedua Hafsah. Terus saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya berangkat, saya teruskan dakwah, mudah-mudahan Engkau berkenan untuk mengampuni saya dan istri saya dan juga keluarga dan kita semuanya. Amin ya Allah. Jadi hadirin wal hadirat, jangan pernah remehkan rahmat yang turun di dalam majelis ilmu dan majelis zikir. Ghasyat alaihimur rahmah, dihujani rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja di sini? Tidak. Yang ketiga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa haffat alaihimul malaikah. Malaikat itu turun berdesak-desakan di dalam majelis ilmu. Anak-anakku sekalian, kita nggak bisa melihat malaikat, tapi dalam satu kesempatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan sama Allah malaikat yang hadir dalam majelis ilmu. Sampai waktu itu kata para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, berjalan itu seolah-olah melewati banyak orang, padahal di depan itu kosong. Ditanya sama para sahabat, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, kenapa anda jalan seolah-olah melewati banyak orang padahal kosong di depan? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menunjukkan kepada saya malaikat yang hadir di majelis ilmu. Hampir-hampir saya nggak bisa lewat kalau tidak salah satu dari mereka menuntut sayangnya supaya saya bisa lewat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, yang begini sedikit orang tahu, yang begini sedikit orang mau ngamalkan dari yang tahu, yang begini sedikit orang yang istiqomah di dalam majlis walaupun dia tahu. Maka usini wa iyyakum, saya nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian sekuat tenaga, jangan tinggalin majlis ilmu. Kalaupun di sana kita kesibukan banyak, pekerjaan banyak urusan, setidaknya seminggu sekali kita hadir dalam majelis ilmu. Apalagi saya akan terus menyampaikan di sini sebulan sekali hadir, seminggu sekali kita terus, seminggu sekali setidaknya malam Jumat kita hadir dalam majelis ilmu. Buat siapa? Bukan buat kami terus, bukan buat saya, bukan buat majelis Rasulullah, tapi buat kita, supaya kita dihujaini rahmat Allah dan juga kita diturunkan sakinah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, jamaah majelis Rasulullah Sidoarjo yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, diampuni Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sampai di situ saja keutamaan majelis ilmu dan majelis zikir? Tidak, anak-anakku sekalian, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah wa dzakarallahu fi man indah, dan orang yang hadir di majelis itu namanya disebutkan satu persatu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membanggakan nama,
itu si fulan bin fulan, dia hadir di majelis ilmu, dia banyak punya masalah di rumahnya, dia banyak punya utang, dia banyak punya urusan, tapi dia hadir untuk memuliakan Sayyidina Muhammad SAW, untuk berzikir kepadaku, kata Allah, untuk mengingatku, untuk belajar ilmu akhirat, maka namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, apalagi yang lebih mulia daripada kalau nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat, anak-anakku sekalian, namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu arda. Ketika turun ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ketika turun ayat itu selesai dibacakan, Rasul SAW berkata, wahai Ubay ini salah satu kaum muslimin sahabat Rasul yang dulunya pendeta Yahudi, masuk Islam. Wahai Ubay, ini ayat bicara tentang Anda. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut nama saya? Ya, Allah menyebut nama. Nangis Sayyidina Ubay, dia nutup mukanya, lalu dia nangis terseduh-seduh. Apakah artinya Ubay disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta seluruh alam semesta? Nah, hadirin wal hadirat, antum yang hadir di sini disebutkan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan majelis ilmu dan majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, tadi Ustaz Mulas menyampaikan di Jakarta aja susah ketemu. Jadi alhamdulillah, anak-anak sekalian, majelis Rasulullah ini sudah punya cabang di 11 provinsi, 5 negara. Jadi kerjaan saya sebagai pembantu tidak lebih dari itu, khadim ya, majelis Rasulullah itu keliling nyapa ya. Baru kemarin pulang dari Kalimantan Tengah yang menyapa majelis Rasulullah, Palangkaraya, Sampit ya, yang hadir pada saat itu. Sekarang ke Jawa Timur ya, Sidoarjo, besok Tulungagung, lusa Surabaya, nanti berikutnya ke Singapura ya, menyapa majelis Rasulullah cabang Singapura. Saya ini hampir-hampir jarang di rumah. Jadi keliling katanya. Apa kelilingnya? Membahagiakan jamaah majelis Rasulullah SAW. Ya. Dulu zaman adik saya Habibah Munir, Fuad dan Musawa, itu majelis Rasulullah di Jabodetabek. Itu pun jamaahnya sudah sangat banyak. Nah sekarang 11 provinsi, 5 negara. Ya bayangkan betapa banyaknya ya. Jadi mohon doanya, saya diberikan kesehatan untuk terus nyapa antum semua, bukan untuk nyampaikan ilmu, saya tidak punya ilmu ya, saya hanya ingin mudah-mudahan antum semua sama-sama nanti bersama Sayyidina Muhammad SAW. Nama majelis kita adalah majelis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kecintaan Habibana Mundir bin Fuad al-Musawa kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, dari Habib terus menyampaikan kebiasaan Habibana Mundir, bahkan beliau sampai meninggal, beliau berusaha istiqomah terus di majelis. Dalam keadaan sakit beliau tetap menyapa jamaahnya. Saya ingin sampaikan kecintaan beliau kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Apa itu contohnya? Contohnya beliau itu salawat kepada Rasul setiap hari minimal 5.000 kali. Minimal 5.000 kali. Jadi cinta betul sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai orang-orang terdekatnya dikasih nama Muhammad. Ya. Kalau antum yang tahu, di majelis Rasulullah Pusat itu ada Muhammad Golbi, tim hadrohnya kayak tim hadrohnya ML Jawa Timur. Di pusat Muhammad Golbi. Beliau itu namanya Irfan Hadi, sama Habib Mundir dikasih nama Muhammad Golbi. Ada lagi orang dekatnya beliau, asistennya beliau, namanya Agus, diganti namanya jadi Muhammad Aini. Punya anak beliau itu yang pertama dikasih nama Muhammad, wafat anaknya, ya umur masih kecil, ya berapa tahun, 3 tahun apa 4 tahun meninggal.
Punya anak lagi dikasih nama Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Habibana Mundir itu cintanya kepada Sayyidina Muhammad, Masya Allah, luar biasa. Itulah sebabnya majlisnya sama Allah dijaga. Setelah dia wafat, ada Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus di Jawa Timur, Habib Quraisy Bahrul di Jawa Barat, Habib Mahdi Al-Hiyad Jawa Tengah, dan seterusnya ya. Habib Hashim bin Syekh Bakar Kalimantan Timur, Habib Salim Al-Jufri Gorontalo ya, dan seterusnya banyaknya. Habib Abdurrahman Al-Idrus Lampung. Ini semua kenapa sama Allah dijaga? Karena majelis ini membawa nama Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak sekalian, oleh sebab itu saya berpesan, ketika kita berada di Majelis Rasulullah, malulah dengan nama itu. Kalau kita kemudian tidak seperti itu, namanya Majelis Rasulullah, kerjaannya bermaksiat kepada Allah. Gimana kalau kita nanti sama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu kasih nama Majelis Rasulullah, ada kamu seperti itu ya. Jadi kita jangan pernah putus asa dengan maksiat ya. Tapi usahakan kita meninggalkan sedikit demi sedikit dengan kita hadir dalam majelis ilmu. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam acara Maulid ini saya ingin memberikan satu oleh-oleh akhlak dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kita, pemimpin seluruh umat manusia, manusia yang paling dikasihi oleh Allah, yang kalau kita mau mencari contoh, baik itu dalam ibadah, dalam zikir, dalam taat kepada Allah, dalam akhlak, tidak ada yang lebih baik daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan salah satu contoh, salah satu saja, karena kalau kita bicara Sayyidina Muhammad ini sampai besok hari nggak selesai. Akhlak beliau itu tidak ada tandingannya. Ila yaumil qiyamah tidak ada orang yang bisa menyamai sedikit pun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saya berikan salah satu contoh rendah hatinya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, banyak orang yang tawadhu, yang rendah hati. Salah satu contohnya Ustaz Mukhlas tadi. Beliau berkali-kali saya ini cuma Fadil saja, Fadil justru huwa min alimil mutawadhi. Beliau adalah seorang yang dia tawadhu. Kalau kita tawadhu, Allah angkat derajat kita. Saya ingin sampaikan bagaimana contoh tawadhunya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum kalau baca Maulid Riyadhul Lami, itu antum membaca ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Betul? Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tahu enggak antum bagaimana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat itu? Pada tahun ke-8 Hijrah, pada tanggal 20 Ramadan, sedang puasa, liburan 10 hari terakhir, al-ashrul al-awakhir. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Maka beliau menyampaikan kepada para sahabatnya dan berkumpul lebih dari 10.000 orang. Pada zaman itu 10.000 orang itu sudah pasukan besar. Lalu kata Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menaklukkan kota Makkah. Maka para sahabat bersiap-siap. Ada yang naik di atas kuda, ada yang naik di atas onta, ada yang naik di atas bedol. Bedol itu kawinan antara onta dan antara kuda dengan keledai. Jadinya bedol. Ada yang jalan kaki, 10.000 orang, bayangkan. Dan semuanya duduk dengan gagahnya. Setelah 13 tahun diinjak-injak, 13 tahun dimusuhi, 13 tahun dihina, diperangi, diusir dari kota Makkah, tibalah waktunya untuk menaklukkan kota Makkah.
Semua duduk di atas kudanya, ontanya dengan gagah, kecuali satu orang. Orang itu duduk di atas unta, kepalanya, keningnya itu hampir menyentuh ponok dari unta. Unta itu ada ponoknya, keningnya hampir menyentuh ponok unta itu. Sambil menunduk beliau membaca ayat, Inna fatahna laka fathan mubin. Inna fatahna laka fathan mubin. Inna fatahna laka fathan mubin. Seolah-olah beliau mengingatkan dirinya sendiri, kemenangan itu bukan karena beliau, kemenangan itu bukan karena kekuatan kita, kemenangan itu bukan prestasi kita, bukan juga akal kita, bukan kemampuan kita, bukan status kita, bukan. Tapi kemenangan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fatahna laka fathan mubin. Sambil nunduk, kepala beliau hampir menyentuh punuk unta. Para sahabat yang tadinya gagah perkasa melihat begitu, mereka semua berubah menjadi tawadhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, di saat orang sedang berbangga-bangga, di saat orang sedang dipuja-puja, di puncak, jamaahnya banyak, bahkan sampai 10.000 orang. Sang pemimpin itu, manusia paling mulia itu nunggu sambil membaca Inna fatahna laka fathan mubin. Ya Allah, kemenangan itu dari Engkau, rezeki dari Engkau, kemuliaan dari Engkau, segala hal yang baik yang saya dapat hanya dari Allah. Tidak ada prestasi saya sama sekali. Kita semua adalah tanpa adanya kekuasaan Allah, pertolongan Allah, nggak bisa apa-apa, anak-anak sekalian. Jadi itu contoh ketawaduan. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita berjalan di atas bumi jangan menyombongkan diri. Antum semua adalah jamaah majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu dengan nama. Kata Allah, wala tamshi fil ardi marha. Kalau kamu jalan di atas bumi, jangan menyombongkan diri. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu gak bisa menembus sampai ke dalam bumi, gak bisa juga menjulang sampai setinggi gunung, gak bisa. Apa yang mau kita banggakan? Saya ingin mengajak kita semua, saya pribadi dan antum semua. Kalau kita ingin nanti satu majelis dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah dengan menjaga tawadhu kita, rendah hati kita. Dalam satu kesempatan, Nabi kita yang paling mulia, yang paling kita cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berludah di atas tangan kanan. Beliau meludah di tangan kanan, lalu pakai jari tangan kirinya beliau memegang ludahnya. Sambil beliau berkata, Ayyuhan nas, sekalian manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya dalam hadis qudsi, ya, sungguh wahai manusia, kamu aku ciptakan dari air yang sehina ini, dari tempat keluar yang paling hina. Apa yang kalian mau sombongkan? Para sahabat langsung nutup wajahnya semua nangis. Hadirin wal hadirat, harusnya kita juga seperti itu. Jangan pernah kita menyombongkan diri. Saya berikan satu contoh lagi. Ini kita bicara malam hari ini tentang tawadhu, tentang rendah hati. Orang yang rendah hati akan diangkat sama Allah setinggi-tingginya. Yakin itu? Ya. Habib Idrus diangkat sama Allah, punya majelis di Jawa Timur dengan banyak kawil. Kenapa? Salah satunya karena beliau adalah orang yang rendah hati, tawadhu. Kalau beliau sombong, nggak bakal bertahan lama majelis. Nah, saya berikan satu contoh lagi. Bagaimana tawadhunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam hari ini kita mengenal diri beliau. Mudah-mudahan nanti kita semajelis dengan beliau. Amin ya Allah. Anak-anak sekalian, sekarang kita menceritakan beliau, akhlak beliau, tingkah laku beliau, berpakaian beliau, berjalan beliau. Nanti di akhirat insya Allah kita satu majelis dengan beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
kita menginginkan untuk mencium tangan beliau. Insya Allah nanti kita mencium tangannya. Amin ya Allah. Bahkan mungkin kita disuapi oleh beliau. Kalau kita layak untuk, maka mulai sekarang kita perbaiki akhlak kita. Saya berikan satu contoh tawadhu'nya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa saja. Salah satunya adalah pernah ke Madinah itu datang seorang pendeta Nasrani namanya Adi bin Hatim. Kalau tadi Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu adalah pendeta Yahudi. Ini pendeta Nasrani namanya Adi bin Hatim datang ke Madinah Al-Munawwarah. Dia datang dari Habasyah dengan kalung-kalung salib dari emas pakaian, menunjukkan derajatnya yang tinggi di dalam agama Nasrani. Jadi kalau kita sekarang kardinal atau apa begitu yang tinggi derajatnya, kalung-kalungnya aja salib-salibnya dari emas. Dia masuk ke Madinah, lalu dia nanya, mana yang ngaku Rasul? Ingin jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang menunjukkan ke Masjid Nabawi. Jalan dia ke Masjid Nabawi, dia mau masuk, didahului oleh seorang wanita. Wanita itu tua, tidak cantik. Kemudian duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW mengadukan suaminya yang menzihar dia. Zihar itu menyatakan kamu itu seperti ibu saya, haram. Jadi digauli sebagai istri enggak, dicerai enggak, ya, dizihar namanya. Dia mengadukan suaminya lama sekali. Dan karena wanita itu turun ayat surah Al-Mujadilah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u ta'awurakuma innallaha sami'un basir. Ayat itu bicara tentang wanita tua yang murtad, ya. Jadi kalau ada orang sekarang bilang Islam itu tidak menghargai wanita, itu orang bahlul yang bilang. Ini wanita tua yang murtad yang dijawab 7 lapis langit, itu jawab dari Allah. Wanita itu mengandung suaminya sampai berjam-jam. Ini Adi bin Hatim yang pendeta Nasrani ini nunggu. Dia lihat ini orang di dalam ruangan itu semua sebagian besar tutup hidung karena baunya wanitanya. Tutup hidung. Ada yang melengos karena nggak tahan bau itu. Ada yang menunduk. Cuma satu orang yang nggak tutup hidung, nggak melengos, nggak nunduk. Siapa itu? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghadapi wanita, berjam-jam dia bicara, sementara yang lain sudah tutup hidung karena baunya. Terus Adi bin Hatim yang berdiri tadi melihat ini bukan manusia biasa yang bisa begini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang, anak-anakku sekalian datang mau debat tentang Islam, tentang Quran. Baru lihat akhlaknya saja sudah jatuh dia mentalnya. Terus selesai wanita itu beres, terus dia keluar. Rasul pun keluar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Adi bin Hatim ini pendeta ini ikutin dari belakang. Lalu sampailah ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu rumah beliau di sebelah Masjid Nabawi. Sampai ke rumah, kemudian beliau masuk. Adi bin Hatim ketuk dari luar. Ketika dia ketuk dari luar, kemudian dibuka, terus dia lihat di dalam ruangan itu. Ini orang yang kekuasaannya berbatasan dengan Bizantium di Roma Timur, dengan Kisra di Persia. Rumahnya kecil, bawahnya nggak ada permadani kayak begini, cuma tanah. Dia lihat sekeliling, ada pedang digantung satu, ada kerbau air buat minum satu, ada bantal satu. Lalu dipersilakan masuk sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Adi bin Hatim dipersilakan duduk di atas bantal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas tanah. Melihat itu Adi bin Hatim memunculkan air mata, lalu berkata, Asyhadu annaka Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kalau Islam itu seperti ini akhlaknya, kira-kira orang-orang di sebelah-sebelah kita
Islam. Seringkali banyak orang mau nyuruh masuk Islam debat, ya, dimarahi, dicaci maki, divonis, ya, dijelek-jelekin. Kira-kira orang seperti itu mau nggak masuk Islam? Hendaknya kita berdakwah dengan akhlak kita. Tadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh akhlak tawadhu yang luar biasa. Bukan hanya itu anak-anakku sekalian, hadirin wa hadirat, beliau itu kalau ketemu orang, beliau yang pertama kali mengucap salam. Padahal beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu nyamperin, beliau yang pertama kali mengulurkan tangan dan salaman. Kalau orang itu nyambut salamannya, beliau yang terakhir kali melepas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan dengan orang zaman sekarang, assalamualaikum, pura-pura datang, ya, dijawabnya agak ada, ya. Tapi bukan di situ aja, Jakarta dekat saya. Ya. Kalau di sini orang soleh semua, amin. Hadirin wal itulah akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salaman duluan, melepas terakhir, ya. Kemudian ucap salam duluan. Kalau dipanggil beliau tidak pernah noleh kepalanya saja, seluruh badannya ikut noleh. Pandangan matanya lebih banyak ke bumi daripada ke langit. Misalnya ada Sayyidina Muhammad. Kalau kita melihat tawadhunya beliau, kita akan merasa nggak ada orang yang lebih tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, ini terakhir, ya, saya nyampaikan terakhir karena nanti mungkin habis ini ada terus atau yang lain akan menyampaikan terus. Ya, saya sedikit aja, saya lebih senang menyampaikan sedikit tapi nanti dibawa pulang dilaksanakan dan sekalian, karena kita berhaja betul-betul satu majelis dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat beliau yang masih muda, namanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Mu'adz, dalam satu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak saya untuk berboncengan naik unta. Jadi Rasul itu walaupun seorang Nabi, dia tidak gengsi, anak buahnya boncengan bareng, naik unta. Sayyidina Mu'adz naik ke atas unta itu, lalu Rasulullah SAW berkata, ya Mu'adz, uhibbuka, wahai Mu'adz, saya mencintai Anda. Ya Rasulullah, saya lebih lagi mencintai Anda. Bayangkan ya, kalau seorang anak buah begitu kan sama pemimpinnya apa yang terjadi? Ya Allah, saya lebih cintai. Ya Rasulullah, ya Mu'adz, saya mau pesan satu hal yang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak sekalian, Rasulullah itu kepada seluruh sahabatnya sayang. Sayyidina Mu'adz dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahu enggak kamu itu hak hamba terhadap Allah dan hak Allah terhadap hamba. Hak Allah terhadap hamba dulu, terus hak hamba terhadap Allah. Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Wahai Rasulullah, kata baginda Rasul, haqqullah 'ala al-'ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hamba itu satu hal, yaitu kamu beribadah kepada Allah, kamu tidak syirik sedikit pun kepada Allah. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba terhadap Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak syirik sedikit pun. Itu Sayyidina Mu'adz mendengar itu senyum. Terus beliau bilang, ya Rasulullah, aku basyirun nas. Wahai Rasul, bolehkah saya sampaikan kabar gembira kepada seluruh manusia? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tubasyiruhu fayattakilu. Jangan kamu sebarkan kepada semua orang, nanti dia akan melihat di sini aja. Wow, udah aman, yang penting gak syirik sama Allah, ya, gak usah diazab sama Allah. Kata Sayyidina Mu'adz, setelah saya hampir meninggal, saya sampaikan hadis itu karena saya takut
takut kepada ayat wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sampai kamu menyembunyikan kebenaran pada kamu mengetahui. Anak-anak sekalian hadirin Allah, itulah akhlak Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga setiap para sahabat itu merasa mulia di hadapan beliau. Sayyidina Mu'adz punya kelebihan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud punya kelebihan, Sayyidina Abdullah bin Abbas punya kelebihan, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, semuanya punya kelebihan. Kenapa? Karena tawadhu'nya Rasulullah SAW. Saya kira mungkin anak sekalian itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin kita semua yang hadir di sini belajar tawadhu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang sombong tidak bisa masuk surga. La tadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah min al-kibr. Enggak bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebelah biji sawi dari sombong. Jangan sampai kita sombong, kita tidak punya apa-apa. Lahir kita tidak punya apa-apa, mati pun tidak bawa apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nafa'ani wa iyyakum, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya mohon ampun kepada Allah kalau ada salah, kalau ada hadis atau ayat atau athar sahabat yang salah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang saleh buat saya dan kita sekalian, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya masalah mudah-mudahan diringankan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan dimudahkan bayar hutangnya. Yang sedang kesulitan rezeki mudah-mudahan dibukakan pintu rezekinya. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sedang bermaksiat mudah-mudahan dibukakan pintu taufik dan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita Alhamdulillah bin Fa'ad Abdurrahman Musawa, yang mana kita bisa ambil banyak tentang tawadhu'annya Rasulullah SAW, sehingga kita bisa jadikan ilmu yang disampaikan beliau untuk kita bisa praktekkan dan bagaimana minta tawadhu'i sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diakhiri dengan doa, saya undang yang pertama, besok bagi antum yang mau ikut ke Tulung Agung bersama beliau, kita akan konvoy ketemu nanti di Masjid Muldoko keluar tol di mau ke Kertosono Sulu. Jadi bisa diarahkan di Patwal. Insyaallah kita ke Tulung Agung. Kalau seandainya yang dari Jakarta wae iso teko nang Tulung Agung langsung sejumlah jalan sampai. Ya benar. Ya benar. Insyaallah semangat. Insyaallah ya. Kita ikut sama beliau nanti setelah selesai acara untuk mau pulang silahkan. Nanti kita ketemu lagi di Senin. Setelah Senin Majelis Rasulullah SAW bersabda dari Jawa Timur seperti itu bersama beliau. Memang kita bisa mengambil ilmu 3 hari bersama beliau dari malam ini, besok dan Senin puncaknya. Ya, Selasa beliau akan kembali lagi ke Jakarta menyelesaikan daripada jadwal-jadwal beliau, dan kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istri beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang ada di dalam majelis ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir juga saya tak bosan-bosan mau terima kasih kepada guru Majelis Rasulullah SAW, para habaib, para alim ulama, semuanya yang tidak bisa satu namanya saya sebutkan. Minta maaf kalau merepotkan antum semuanya. Mudah-mudahan apa yang antum keluarkan, baik tenaga, kemudian harta, kemudian keringat antum, mudah-mudahan insya Allah saya yakin pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita angkat tangan sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita libatkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara kita yang berat akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersama-sama, jangan ada yang diam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Allah, Kau tahu bagaimana keadaan kami. Hanya Engkau yang tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Keadaan kami yang susah Engkau mengetahuinya. Keadaan kami yang banyak utang Engkau mengetahuinya. Hati kita, hati kami yang saat ini gelisah Engkau mengetahuinya. Melalui momen acara yang sangat mulia ini, ya Allah, kami sadarkan diri kami kepadamu, sehingga dosa-dosa yang ada dalam diri kami, khususnya dalam hati kami, Kau bisa ampuni, ya Allah. Kau bisa ampuni, ya Allah. Ya Allah, kegelisahan yang ada dalam diri kami, keserakahan dalam diri kami, tidaklah lebih karena banyaknya kami dosa kepadamu, ya Allah. Karena dosa kami yang kami lakukan, maksiat yang kami lakukan, sehingga kegelisahan, ketimpangan, keserakahan datang bertubi-tubi selalu pada diri kami, ya Allah. Ampuni kami atas dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni kami atas dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, angkat tangannya semuanya. Sadarkan diri kita kepada Allah. Jangan sia-siakan kesempatan yang sangat mulia ini. Mungkin ada dari kita yang keluar dari majelis ini, kita tidak tahu umur kita. Mungkin ada yang wafat. Kesempatan yang sangat mulia seperti ini gunakan betul-betul. Berarti Allah memberikan pintu besarnya kepada kita untuk kita bertaubat kepadanya, untuk kita selalu memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, dosa kami, ya Rabb. Dosa kami, ya Rabb. Ampuni, ya Rabb. Ampuni, ya Rabb. Kegelisahan hilangkan, keserakahan hilangkan, kejenuhan hilangkan. Berikan kami kenikmatan ibadah. Berikan kami kenikmatan duduk di dalam majlis, kenikmatan kami bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Betapa perhatiannya Sayyidina Muhammad kepada kami, ya Allah. Begitu perhatiannya Nabi Muhammad kepada kami, ya Allah. Tetapi apa perhatian kami dengan Sayyidina Muhammad? Perhatian kami kepada Sayyidina Muhammad hanya membuat Nabi Muhammad menangis melihat kita, karena ulah dosa kita, karena ulah maksiat yang kita lakukan, ya Allah. Ampuni kami semuanya. Kami membawa segala permasalahan kami dalam majelis ini. Pasti ada solusinya, ya Rabb. Pasti ada solusinya. Engkau yang memberikan pintu solusi dan jalan keluar, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambil ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Dosa yang kemarin atau dosa yang kita lakukan sebelum kita hadir dalam majelis. Allah menanti seruanmu dan
pertemuan kami di malam hari ini membuat Nabi Muhammad gembira, membuat Nabi Muhammad senang kepada kami. Ya Rabb, gak keluar dari majelis ini berdiri saat kami hilang, keserumpaman kami hilang. Sama-sama kita salawat. Sallallahu ala Muhammad.
rindu terhadap Rasulullah, dan kita dirindukan oleh Rasulullah. Hingga malam ini kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad. Apakah mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Ketukar pintu mahabbah dari dirimu yang sebutir. Biarkan engkau kemarin ada maksiat, rindumu akan mengalahkan maksiat tersebut dan membuat malam ini kau akan berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah, minta maaf kalau ada salah perbuatan. Sudah baik dan dari mungkin jelas ya Syekh, baik yang Rasul. Maaf karena saya manusia biasa, saya cuma khodamnya majelis Rasulullah. Makanya saya kalau ditanya ingin buka majelis ini, tidak ada yang nanti sampai majelis Rasulullah ya di suatu saat. Ya kalau saya tidak ada umurnya, bisa saya banggakan di hadapan minimal di hadapan Rasulullah, orang jadi pembantunya majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berahmatnya ya Arhamar Rahimin. Saya bisa membantu semua serangan dalam dakwah, istiqomah yang bisa istiqomah kalau istiqomah kan yang mau salah satu dari istiqomah ngaji dengan ulama dengan ulama insyaallah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin yang bisa saya sampaikan ini sama ini. Minta maaf, terima kasih banyak, minta maaf untuk semuanya, minta maaf atas segala dosa-dosa dan kita coba bersama dengan Pak Yusuf. Doa dari Syekh. ولقد أشهدت بنعمه من أبصرنا تحيي القلوب تحيي أشجارنا اللهم فتحنا عليه الفمائسا والقلوب منا ويكون أنانا هذه أخبار صراحل والدعاء بالمدينة صوت ربنا وهدانا وإلى تزوجنا بالموالد أونا نرفع أيدي فقرنا ورجانا ولوالد الآخر العلينا ومتوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبي وسبيه وزين الوجود به الختاب حبانا يا ربنا بالمصطفى الإكبانا عجب دعوانا أصلح لنا أحوالنا واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إذ أخطأنا واسلك بنا من أجل مصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا ببدل منك ضوءة أحد بالبهجة عين الرضا فرعانا واغفر به بكل حال حملنا وعبادة من رد ومن حوالنا والمحسنين ومن أجانا بدانا وبالحقوق وطالبا أوصانا وقادرين وسعيا في جمعنا هل نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك بحق سؤلنا واسمع بفضلك سميع دعانا وانصر بنا سنة طهابيك وبالأرض واقمع كل من دعانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافيا آجلا وغرضنا واغفر لنا حاجتي واحسن ختمنا
عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا أبانا لنا إلى الفردوس يرضنا بالمصطفى صل عليه وآله بما حرقت بريح صباح أعظانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Di kondisian banyak yang mau sekarang ya insyaallah sedikit dan nanti insyaallah bisa membantu dakwah Rasulullah SAW sisihkan insyaallah terberkat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kumpul di masjid setelah zuhur dalam amal di kondisian insyaallah telah ada juga rumah nanti ada tempat istirahat yang akan disediakan oleh Rasulullah SAW dan rumah di situ pelatihan dari orang dapat insyaallah langsung pulang ke Surabaya sehingga kita akan mulai ini masih berjaya di semua sosok Jawa Timur. Bismillah kita awal dan yang mau mengisikan nanti ketika mengambil ruang kalau bersama lihat aja insyaallah mudah akan akan dapat insyaallah seperti itu. Bismillah siap. Ya pelan-pelan Ya Rasulullah Ya Habib Allah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Amen.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.